Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ushul Sittah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kita menginjak pada prinsip dasar yang ketiga, Al-Aslu Tsalis, di mana beliau menyebutkan inna min tamamil istima' as-sam'u wa ta'atu liman ta'amara alaina walau kana abdan habasyian. Fabayanallahu subhanahu wa ta'ala hadza bayanan syai'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadran thumma sara hadzal asru la yurafu inda aksari man yadda'il ilma fa kaifa al-amalu bih. Beliau menyebutkan bahwasanya atau sungguhnya dalam sebagian riwayat anna ya, tapi sebagian naskah inna, sungguhnya termasuk sebagian dari penyempurna untuk bersatu di atas al-haq adalah mendengar dan taat terhadap orang yang merintah kepada kita, sekalipun dia adalah seorang budak Habasyi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang bersifat umum lagi mencukupi ya, tersebar umum, menyeluruh lagi mencukupi, dengan berbagai bentuk dari macam-macam penjelasan baik secara syar'i maupun secara kauni qadarinya. Kemudian jadilah perkara mendasar ini tidaklah diketahui pada kebanyakan orang yang menyatakan ilmu. Lalu bagaimana kemudian bisa beramal atau bisa diamalkan perkara ini jika tidak diketahui atau tidak dikenali perkara ini? Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini prinsip yang sangat penting ya. Di samping prinsip-prinsip yang lain juga termasuk prinsip yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan bermuamalah dengan penguasa, bahwa pada prinsip dasar yang kedua telah diterangkan tentang seruan untuk bersatu di atas agama dan larangan dari berbuat melakukan perpecahan ataupun perselisihan, dan yang bisa menerapkan sehingga persatuan itu menjadi nampak itu ya, itu adalah penguasa ya, adalah penguasa. Makanya pada sebagian perkara yang merupakan syariat Islam ya, itu penguasa mempunyai wilayah yang paling luas dibandingkan selainnya di dalam menerapkannya. Contohnya di dalam permasalahan zakat ya. Dalam permasalahan zakat ini Rasulullah SAW tatkala menunjuk Mu'ad ya, itu beliau menunjuk sebagai seorang amir ya, gubernur, untuk mengambil zakat ya, di mana seorang amir dia bisa menghukum kalau ada orang yang tidak membayar zakat. Adapun selain daripada amir, misalnya kita ya atau masyarakat ya, dia hanya bisa memberikan peringatan saja kalau ada orang yang tidak memberikan bayar zakat, memberikan teguran keras. Adapun melakukan hukuman ini tidak diperbolehkan. Inilah wilayah penguasa.
Dan penguasa ini di dalam mengatur berbagai urusan yang menyangkut masalah dunia dan masalah agama, itu agar supaya perkara yang diatur itu masalahnya nampak bagi kaum muslimin. Contoh misalnya penerapan masuknya Idul Fitri, masuknya Ramadan. Kalau kemudian setiap masyarakat, setiap rakyat punya kesempatan untuk menerapkan sendiri-sendiri atau organisasi, pasti akan terjadi perpecahan. Maka manakala perkara ini diurusi oleh pemerintah, dengan pemerintah mengadakan sidang isbat, maka akan tercipta persatuan. Tercipta persatuan. Nah, dan banyak sisi. Banyak sisi dalam perkara ini, yang mana persatuan itu akan nampak dengan mendengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun mendengar dan taat itu tidak bersifat mutlak, namun mendengar dan taat kepada pemerintah itu biqaidin, dengan batasan. Batasannya selagi tidak bermaksiat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Rasul. Karena Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam hal tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan atau bermaksiat kepada sang khaliq. Namun ketidaktaatan di dalam hal maksiat itu tidaklah menjadikan dia keluar dari ketaatan kepada penguasa. Tidak menjadikan dia membicarakan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Kalau dia ingin kemudian memperbaiki, dia sembunyi-sembunyi. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam riwayat Ibnu Abi Asim dan Al-Imam Ahmad, Rasulullah SAW beliau bersabda, man arada an yang sohali di sultan fala yuti ala niatan, fal ya'khud biyatih fayakhlu fa idza qabila fadzak wa illa qad adallati alaihi. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang menginginkan untuk memberikan nasihat kepada orang yang berkuasa, yang punya kekuasaan, maka janganlah dia melakukan dengan terang-terangan, namun hendaklah dia mengambil dengan tangannya, kemudian dia berkholwat berdua menasehati. Kalau dia menerima, itulah yang diinginkan. Kalau tidak, maka sungguh dia telah menunaikan tanggung jawab kepadanya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsip dasar yang ketiga ini, beliau rahimahullah taala di awal mengatakan, ana minta mamil istima' as-sam'u wa ta'atu liman ta'amara alaina walau kana abdan habasyian. Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan penjelasan tentang permasalahan ini, bahwa prinsip dasar yang ketiga inilah ta'atu waliyil amr al-muslim, mentaati pemerintah ataupun pemegang urusan yang muslim. Dikarenakan la yatimu hadzal ijtima' illa bi ta'ati waliyil amr. Dikarenakan persatuan ini tidak akan sempurna kecuali dengan mentaati waliyul amr. Dan ijtima' itu tidak akan terwujud kecuali dengan imam, fala istima'a illa bi imamin, wala imamata illa bi sam'in wa ta'atin, dan tidak ada keimaman kecuali dengan mendengar dan taat. Dan penguasa kaum muslimin, penguasa muslim adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia itu sebagai rahmatan lil muslimin, sebagai rahmat untuk kaum muslimin, li iqamatil hudud, untuk menegakkan hudud, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk
menolong orang yang didolimi dari orang yang berbuat dolim, dan juga untuk menjaga keamanan, terjaganya keamanan. Ya, oleh karena itu manakala tidak ada kepemimpinan itu kerusakannya sangat dahsyat sekali. Atau manakala ada kepemimpinan tetapi banyak ditentang gitu, banyak perpecahan. Yang paling mudah kita lihat ya di Suriah itu. Di sana sebenarnya ada kepemimpinan. Ya, sebelum terjadi porak-poranda kan memang ada kepemimpinan. Tapi setelah itu banyak kelompok yang ada. Pemerintah, pemberontak, ISIS, belum kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, dalam kondisi seperti itu akan terjadi kerusakan yang sangat dahsyat. Sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin yang ada di sana keluar eksodus ke berbagai negara. Bahkan waliyatubillah sampai ke Eropa. Di negerinya dalam keadaan kacau balau, ke Eropa dalam keadaan akhirnya terkena fitnah murtad gitu loh. Ya, mereka tidak sedikit yang minta suaka ataupun kewarganegaraan harus menggadaikan akidahnya, harus menjual akidahnya. Ya, karena dimaklumi yang namanya negeri kafir mesti akan memaksakan, ya, akan membawa kepada agama mereka gitu loh. Dan itu di suatu yang sudah maklum gitu loh. Ya. Makanya walaupun ada penguasa yang dolim ya, penguasa dolim, tapi stabilitas masih terjaga, itu jauh lebih baik dibandingkan tidak ada penguasa, atau ada penguasa tapi terjadi pertikaian yang besar gitu. Ya. Taruh kata penguasanya itu tidak menegakkan hukum Islam ya, tapi dia menegakkan hukum selain Islam, tetapi dari sisi masalah dunia itu masih banyak didapati gitu loh. Seperti keamanan, kalau misalnya ada orang yang berbuat dolim bisa dituntut, orang yang melakukan kedoliman bisa ditangkap, dipenjara sehingga tidak melakukan kedoliman di mana-mana. Tapi kalau tidak ada penguasa, ya orang dolim dia akan berbuat semena-mena, ya, tanpa ada hukum yang berlaku di situ. Nah, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan ini adalah min rahmatillahi ta'ala. Hadza min rahmatillahi ta'ala. Wa sahabah lama tufiya Rasul alaihi salatu wasallam lam yadfanu hatta baya'u imamahum. Ya. Para sahabat tatkala Rasul alaihi salatu wasallam itu wafat ya, mereka tidaklah menguburkan Nabi alaihi salatu wasallam sampai mereka membaiat imam mereka, karena ini lebih penting gitu. Oleh karena itu dua ijtihad yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah pada saat berselisih itu, Ali yang lebih dekat kepada kebenaran karena beliau meminta Muawiyah radhiyallahu ta'ala untuk berbaiat, tetapi beliau belum mau. Beliau menginginkan agar supaya pembunuh Utsman ditangkap, dikisos. Ya. Itu yang diinginkan oleh Muawiyah. Akhirnya dari dua ijtihad itu terjadi perselisihan yang dimaklumi di dalam sejarah. Ya, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi membaiat dulu. Ya. Kenapa? Li'annahum yakhshawna minal ikhtilaf wa minal fitnah, karena mereka khawatir akan terjadi perpecahan dan fitnah. Ya, karena mereka faham bahwa la yasluhu an ya'isu wala lailatan wahidatan biduni imam. Ya, karena mereka faham tidak akan ada kebaikan walaupun hanya semalam saja. Tidak ada kebaikan mereka itu hidup walaupun hanya semalam saja, manakala tanpa imam. Ya. Karena adanya imam, adanya pemimpin itu termasuk dari daruriyati din, termasuk dari kepentingan mendesak dari agama.
ya. Sehingga adanya pemimpin itu perkara yang patut untuk disyukuri gitu. Tapi kalau ada pemimpin kemudian nggak disyukuri gitu, malah pemimpinnya dicela, dicerca, ya orang seperti ini adalah orang yang memang nggak punya hikmah gitu, ya nggak punya hikmah. Di dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam itu beliau menyebutkan ya seputar tentang apa pemimpin ya. Ini pemimpin dalam bentuk yang disebutkan oleh Nabi dengan sifat yang sangat dolim ya. Beliau mengatakan yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati wa sayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jusmani insi. Qala Hudzaifah qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adrakani dzalik qala tasma'u wa tuti, ya, tasma'u wa tuti ulil amir wa induriban dhahruk wa ukhidha ma'luk fasma wa ati. Ini keluarkan Imam Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda akan ada sepeninggalku itu para pemimpin yang mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, berarti tidak mengambil bimbingan Nabi gitu. Dan mereka tidak melakukan sunnah, tidak mengambil sunnah dengan sunnahku ya. Dan akan ada di tengah mereka itu beberapa orang yang hati mereka itu hati setan yang ada pada jisim manusia. Ini menunjukkan akan ada orang-orang pemimpin yang dolim itu akan ada. Hudzaifah berkata beliau, aku berkata bagaimana ya Rasulullah, apa yang mesti aku lakukan apabila hal demikian itu aku dapati. Maka pesan Nabi, walaupun ada pemimpin yang dolimnya luar biasa, yang hatinya seperti hati syaitan gitu, tetap Nabi bersabda tasma'u wa tuti'u, kamu dengar dan kamu taat lil amir, kamu dengar taat kepada penguasa, pada pemimpin, sekalipun punggungmu itu diinjak, sekalipun hartamu itu diambil, ada pungutan ini pungutan itu ya. Kalau tidak diberikan pungutannya, harta yang lebih besar menjadi hilang atau terjadi madorot yang besar, ya sudah, pokoknya sabar, dengar dan taat, sekalipun diinjak punggungnya dan punggungmu dan diambil hartamu, maka tetaplah kamu dengar dan kamu taat ya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, di dalam hadis Ubadah bin Somit itu beliau mengatakan bayakna Rasulullah alaihi salatu wasallam ala sam'i wa ta'ati fi mansatina wa makrohina wa usrina wa yusrina wa asarahu alaina wa an la nunazzi al amra ahlahu qala illa antarau kufron bawahan indakum minallahi fihi burhanun. Ya. Beliau menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kami telah berbaiat di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam untuk mendengar dan taat dalam kondisi kami senang maupun dalam kondisi kami benci, dalam kondisi kami susah maupun kami mudah, dan kami akan wa asarahu alaina, dan untuk lebih mendahulukan pemimpin kepentingannya ya, ketaatannya dibandingkan kami gitu. Itu termasuk yang dibaiatkan. Dan kami tidak akan nunazi al-amro, kami tidak akan mencabut urusan ini dari ahlinya, tidak akan memberontak, tidak akan melengsarkan ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala, kecuali
kalian itu melihat kekufuran yang nyata, kekufuran yang tidak yang sifatnya itu bukan kemungkinan ini kemungkinan itu, tapi nyata gitu, kufron bawahan ya, yang mana kalian itu punya burhan di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya bukti. Dan kita tahu bahwa kufron bawahan itu, dikatakan bawahan itu jelas tidak ada kemungkinan yang lain ya. Di dalam peradilan Islam atau bab qadhiyah atau ya, itu seorang qadhi, seorang hakim itu tidak boleh memutuskan perkara yang sifatnya masih kemungkinan ini kemungkinan itu, atau manakala ada subah takwil, salah memahami, itu pun tidak boleh untuk diterapkan gitu. Misalnya ada orang berzina tapi nggak tahu definisi zina, nggak tahu kalau zina itu seperti itu gitu. Seperti orang kafir baru masuk Islam dan dia berzina, itu tidak boleh gitu, karena masih belum paham. Makanya dijelaskan di dalam penerapan hudud itu tidak boleh ada subhat takwil, salah memahami. Kalau masih ada kemungkinan ini kemungkinan itu, ya tidak bisa gitu. Apalagi di dalam hal yang seperti ini gitu, menyangkut tentang masalah sah dan tidaknya pemimpinnya, itu lebih dahsyat lagi gitu loh urusannya ya, perkaranya krusial gitu. Makanya kalau masih kekufurannya itu masih dimungkinkan, ya tidak boleh gitu. Kufron bawahan, la ihtimala fih, tidak ada kemungkinan lain gitu dalamnya ya. Oleh karena itu ditekankan untuk melihat kepada pemimpin itu, kalau melihat pemimpin ya tidak cocok itu ya bersabar. Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata sibran famata famitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya itu sesuatu yang tentunya sesuatu itu kesalahan, hendaklah dia bersabar. Dikarenakan barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, memberontak, melepaskan diri dari ketaatan walaupun hanya sejengkal saja, famata, kemudian dia mati, famitatuhu jahiliyatan, maka matinya dia itu mati jahiliyah. Cara mati dia itu cara mati jahiliyah, bukan maitatuhu tapi mitatuhu. Cara matinya dia itu adalah cara mati jahiliyah. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain bahkan juga Nabi menekankan dalam riwayat Imam Muslim, man khola'a yadan minato'ah laqiyallahu azza wa jal yaumal qiyamah lahu jatalahu. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, dia memberontak dan yang semisalnya, niscaya dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya hujah. Orang yang tidak punya hujah di sisi Allah itu pasti dia akan mendapatkan kemurkaan. Dia akan mendapatkan hukuman, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya beliau mengatakan wala yumkinu an yakuna hadza illa bisam'i wa ta'ati li waliyil amr. Maka tidak mungkin perkara ini terwujud kecuali dengan mendengar dan taat kepada waliul amr. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemegang urusan di antara kalian. Artinya di sini setelah taat kepada Allah, setelah taat kepada Rasul, tidak mesti taat kepada penguasa. Kita kadang heran ya, hanya dalam permasalahan kebijakan yang diterapkan pemerintah ya, atau karena pilpres kadang timbul celaan-celaan yang tidak selayaknya dilakukan. Kadang dikatakan baliyatubillah,
pemerintahnya itu condong sama komunis lah, begini. Ya itu kan tidak layak dibicarakan ya. Kalau memang demikian keadaannya dan memang misalnya dia melihat dan punya burhan, punya bukti seperti itu, kan dia berbicara berdua, dinasehati gitu. Apakah kemudian condong sama komunis langsung otomatis menjadi komunis? Kan enggak gitu loh. Enggak ngawur seperti itu gitu. Hukumi dengan cara sangat serampangan. Lebih-lebih tuduhan itu enggak terbukti gitu loh. Ya kalau mampu nasihati berdua, bicara dengan cara yang baik. Itu kalau mampu, kalau enggak mampu ya bersabar, berdoa, mendoakan kebaikan penguasanya. Dan bagaimanapun kondisi seperti itu, kita bersyukur kepada Allah, demikian pula bersyukur kepada pemerintah kita, waliul amr kita. Kita diberi kesempatan untuk diberikan berbagai fasilitas untuk beribadah seperti haji, puasa, sholat, bahkan dapat bantuan dari pemerintah, lembaga-lembaga Islam. Aneh kalau kemudian membicarakan hanya karena tidak sesuai dengan pilihan politiknya melakukan hal demikian. Juga prinsip ketiga ini ya, ada sebagian dari orang yang menisbatkan kepada Sunni Salafi tetapi tidak paham tentang masalah taat kepada penguasa, sampai-sampai mencela penguasa, sampai-sampai bukan mencela penguasa, sampai mencela orang yang taat kepada penguasa. Terutama dalam kasus saat ini, yaitu tentang masalah corona, sampai dicela orang yang sholat dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan berjarak, dianggap takutnya kepada corona melebihi takutnya kepada Allah. Ini kita bingung lihat orang seperti ini. Kita bingung lihat seperti ini. Repotnya menisbatkan kepada Sunni Salafi. Padahal ulama-ulama dari ulama-ulama Sunni Salafi nggak bicara seperti itu. Nah, ini kok bisa gitu loh. Ini menunjukkan bahwa dia nggak paham tentang masalah mendengar dan taat kepada penguasa. Nggak paham. Tapi kita kadang nggak heran ya, karena di sebagian ceramahnya yang itu kadang ada ceramah yang aneh gitu loh. Sampai-sampai bahwa membicarakan bahwa hujan itu dengan penyebutan teori ilmu pengetahuan alam, dari air laut kemudian menguap menjadi awan, kemudian karena tekanan udara kemudian berpindah ke daratan, kemudian menjadi hujan gitu. Itu dianggap membicarakan seperti itu syirik. Bicarakan seperti itu syirik. Bahkan dianggap perkataan seperti itu dibikin agar supaya orang itu nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkataan-perkataan yang kita bingung lihat seperti itu. Kok bisa gitu loh? Ya karena pendapatnya datang dari dirinya sendiri, tidak melihat perkataan ulama gitu. Al-Imam Ibnul Qayyim itu membahas tentang seputar masalah itu. Bahkan Syekh Utsaimin sendiri juga beliau membahas, Syekh bin Baz juga membahas gitu. Bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa al-matar yang zilu minasama atau yang zilu minasahab gitu loh. Bagaimana kalau ada orang mengatakan hujan itu turun dari langit atau turun dari awan gitu. Lalu bagaimana dengan ini, dengan teori bahwa dari uap air kemudian naik, itu sampai dibahas oleh Syekh Utsaimin perkara tersebut, dan beliau menyebutkan tentang perkara tersebut bahwa itu adalah sebab dengan izin Allah demikian, dengan izin Allah demikian ya dari ya. Nah, kalau itu memang benar maka ya, jikalau insohat ya kita menerimanya. Kita terima hal yang demikian gitu. Karena itu sebagai sebab yang sifatnya sebab kauni qadari. Ya, sebagai sebab kauni qadari.
Dan dimaklumi di dalam pembahasan usul fikih itu ada pembahasan namanya, walaupun ini ada khilaf dengan para ulama, ada pembahasan namanya kalimat itu ataupun kata itu yang namanya hakikat dan majas dalam usul fikih. Diterangkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ini bukan Syekh Shalih Al-Fauzan, tapi Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, seorang ulama usul di Mekah. Itu beliau menjelaskan seputar masalah kalau misalnya ada kalimat bahwa anal ardo tumbitul anabat, bahwa bumi itu menumbuhkan tanaman atau hujan menumbuhkan tanaman. Ya, kurang lebihnya seperti itu, dua contoh itu. Ya. Itu dimaklumi secara hakikat yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan kata seperti itu, yaitu bumi dan hujan, itu dari apa? Termasuk dari bab tentang masalah makna majas gitu. Nah, jadi kalau sampai kemudian mengatakan syirik, ya kita bingung lihat dari mana gitu. Nah, ini pentingnya kalau seorang berbicara ya hendaklah melihat perkataan para ulama, jangan menimbang sendiri gitu. Akhirnya nimbang sendiri ya di dalam masalah corona ngawur omongannya, dalam masalah hujan omongannya ngawur, akhirnya apa? Menampakkan, akhirnya menjadikan itu fitnah bagi dakwah Sunni Salafi. Bahwa Sunni Salafi itu menentang pengetahuan, menentang ini dan yang lain sebagainya. Nah, padahal tidak demikian. Itu karena ketidaktahuan atau karena kebodohan kemudian dianggap itu sebagai hal yang atau sesuatu yang mewakili Sunni Salafi. Padahal tidak demikian keadaannya. Ya. Pada ayat wa ulil amri minkum di situ ay minal muslimin dalla ala annahu yustaratu fi waliyil amr an yakuna musliman. Itu menunjukkan bahwa disyaratkan waliul amr itu keberadaannya dia sebagai seorang muslim. Ya, dia seorang muslim, bukan seorang yang tidak beragama Islam. Ya. Kemudian beliau menyebutkan fabayana Nabiyyu alaihi salatu wasallam hadza bayanan sa'ian za'ian bi kulli wajhin min anwa'il bayani syar'an wa qadran. Di situ ada tambahan za'ian. Kalau di naskah lain itu safian ya. Afan bukan safian tapi kafian. Ya, kafian. Kalau sebagian naskah itu za'ian. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang umum, lagi luas, lagi populer, daian. Bikuli wajin, ya, sebagian naskah bikuli wujuhin, dengan berbagai bentuk dari macam-macam penjelasan baik secara syar'i maupun secara kauni qadari. Ya. Di mana penjelasan beliau itu sifatnya umum itu sampai dalam bentuk khutbah ya. Usikum bi taqwallahi wa sam'i wa ta'ati wa in tamaru 'alaikum 'abdun fa innahu maya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al mahdiyyin. Itu disebutkan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul alaihi salatu wasalam memberikan wasiat ini ataupun nasihat ini ataupun mauidhah ini itu seperti sebuah nasihat perpisahan, sampai diterangkan bahwa nasihat itu menjadikan hati-hati para sahabat bergetar, sampai menjadikan air mata itu mengalir, daru'at minhul uyun.
Ya. Artinya sebuah nasihat yang menggetarkan jiwa, menggetarkan hati-hati yang mendengarnya gitu. Dan itu dalam bentuk nasihat umum. Ya. Nabi bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Di situ digandengkan bahwa mendengar taat itu bagian dari ketakwaan. Tapi diatofkan dari yang khusus kepada yang umum. Ini menunjukkan bahwa mendengar dan taat itu punya porsi besar, punya kedudukan besar di dalam hal ketakwaan gitu loh. Ya. Oleh karena itu kalau orang tidak mendengar dan taat itu ya jangan dikira itu permasalahannya remeh gitu loh. Orang yang nggak mendengar dan taat itu jalan yang dituju ya jalan khawarij. Walaupun khawarij itu ada pembahasan seputar masalah mengkafirkan pelaku dosa besar, secara khusus adalah penguasa kaum muslimin gitu loh. Ya. Tetapi kan jalannya pertama kali tidak taat gitu loh. Bukankah munculnya khawarij pada saat mengkafirkan Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma itu diawali munculnya pertama kali pada saat mereka mencela Utsman bin Affan. Awalnya kan situ. Sampai kemudian membesar-besar. Artinya awalnya itu karena mencela penguasa, membicarakan aib kekurangan penguasa. Akhirnya lama-lama menjadi khawarij. Ya dan billahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi merintahkan untuk mendengar dan taat sekalipun kalian itu diperintah oleh seorang budak. Di dalam riwayat yang lain diterangkan isma'u wa ti'u wa intusmi'il wa inistukmila alaikum abdun habasyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengar dan taatlah sekalipun yang dijadikan di tengah kalian sebagai pemimpin itu budak basah yang seolah-olah kepalanya itu seperti buah anggur, kismis. Dari sisi fisik ini adalah penyebutan bentuk fisik yang nggak menarik. Artinya nggak menarik itu kan nggak menimbulkan simpatik. Artinya orang untuk taat simpatik saja susah apalagi taat gitu loh. Tapi Nabi tetap menekankan dengar dan taat. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian berikan peringatan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian, maka kelak dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, Nabi menyebut perselisihan yang banyak dengan lafadz ikhtilaf, bukan iftiraq. Ya, sehingga ini merupakan bantahan bagi orang yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan umatku itu rahmat, karena di sini dalam bentuk celaan, dalam bentuk sebuah masalah yang perlu ada solusi. Maka solusinya Nabi katakan fa'alaikum bisunnati. Kalian melihat perselisihan yang banyak, ya tetaplah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh kepada mereka. Bersatu dengan kepemimpinan mereka. Karena kita tahu bahwa fala yumkinu antahsula jama'atun lil muslimin ila biwali amril muslim. Wali amri muslim walau lam yakun dza nasabin arabin, ya, balau kana mamlukan. Maka tidak mungkin akan terwujud persatuan kaum muslim kecuali dengan ada pemegang urusan kaum muslim, pemegang urusan yang muslim sekalipun keberadaannya itu dia bukanlah nasab Arab, bahkan sekalipun dia budak. Sekalipun budak.
Budak bagaimana bisa berkuasa ya? Kalau dia memberontak, kemudian berkuasa. Memberontak itu tercela, tapi kalau sudah jadi penguasa, tetap dia ditaati. Makanya kalau sekarang ini pemilu itu sesuatu yang menyelisih syariat ya. Tapi kalau sudah dipilih dengan pemilu, ya dipilih dengan pemilu, ya sudah, kepemimpinannya sah dan kita taat gitu. Bukan ditabrakkan. Katanya mengatakan demokrasi begini-begini haram gitu. Tapi kenapa taat kepada penguasa? Nah, ini orang tidak paham fikih. Orang tidak paham fikih. Mereka pakai pikiran ataupun akalnya, bukan melihat dalil dari Quran, dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya repot kalau sudah bicara dengan cara seperti itu, repot gitu loh. Kemudian summa hadal aslu la yurafu inda aksari man yada'il ilma fa kaifa al amal bih. Fa kaifa al amalu bih. Kemudian jadilah perkara ini, perkara mendasar ini tidaklah diketahui pada kebanyakan orang yang menyatakan ilmu. Orang yang menyatakan ilmu aja nggak paham masalah ini. Bagaimana bisa beramal gitu? Sehingga dai-dai yang mencela penguasa itu sekarang bertebaran di mana-mana, laris manis. Laris manis. Nah, sehingga jadilah perkara ini tidak mengetahui kebanyakan dari orang yang menyampaikan ilmu. Tidak tahu mereka. Fayajaluna mas'alata sam'i wa ta'ah, mereka tidak paham. Mereka bodoh tentang permasalahan mendengar dan taat. Malaha min fadlin wa malaha min ahamiyah. Ya. Perkara ini dianggap ya, di dalamnya itu tidak ada keutamaan, tidak ada kepentingannya. Kalau misalnya hal tersebut terjadi kepada orang-orang yang menyatakan ilmu, dai-dainya fakaifa bil awam. Bagaimana dengan orang awamnya? Sehingga jadilah asuja, orang yang berani, alladzi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar indahum walladzi la ta'khuduhu fillahi laumata la'im. Walladzi yakhruju ala imamil muslimin wal iyadu billah, sampai seperti itu. Sehingga jadilah orang yang dianggap pemberani adalah yang berani memerintahkan kemakrufan, melarang kemungkaran, ya, di hadapan penguasa, yang mana la ta'khuduhu fillah laumata laim. Celaan orang yang mencela itu tidak mengekang dirinya. Itu menurut mereka. Yaitu huwaladzi yakhruju ala imamil muslimin, yaitu orang yang mampu, orang yang kemudian dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin dengan mencela, mencerca. Alhamdulillah seperti kemarin itu yang suka mencela, mencerca, ngawur itu di penjara. Ya, itu bagus itu. Dia mencela habis-habisan penguasa. Tidak cuma penguasa sini, juga penguasa Saudi pun dicela gitu. Mengatakan bahwa tauhid, 3 macam tauhid itu sebagai tauhid trinitas. Tapi pada saat berlindung larinya ke Saudi Arabia. Ini bingung kita. Orang-orang seperti itu. Yakhla'u yada ta'ah. Ya, dia mencabut ketaatan. Wa yunadi bisaurah alal hukamil muslimin bimujarradi husuli khata'in minhum au maksiatin la tasilu ila hadil kufri. Di mana dia di mana dia menyerukan revolusi kepada penguasa kaum muslimin hanya semata-mata terjadinya kesalahan yang muncul dari mereka, dari penguasa, atau satu maksiat yang mana maksiatnya tidak sampai pada derajat kufur gitu. Revolusi karena ditekan karena mulai tidak dapat simpati, kemudian merubah menjadi revolusi akhlak.
mau revolusi akhlak maupun revolusi selain itu nggak tepat, kan namanya berdakwah itu ta'ani gitu loh. Termasuk untuk menerapkan akhlak itu juga ta'ani pelan-pelan gitu loh. Dengan taklim, dengan tarbiyah, nggak ada namanya revolusi itu. Revolusi mesti merusak. Apalagi revolusi akhlak itu sebenarnya bisa jadi di belakangnya ada agenda-agenda revolusi lain. Waliyatubillah. Jadilah kemudian pembicaraan di majelis-majelis, seminar-seminar, muhadarat, wasara hadisul majalis wa nadawat wal muhadarat fi tatabbu'i asratil wulati wa tafkhimiha wa nafki fiha. Jadilah kemudian pembicaraan di majelis-majelis, seminar-seminar, pertemuan-pertemuan itu justru meneliti, istilahnya benar-benar mencari-cari ketergelinciran penguasa dan membesar-besarkannya serta meniup-niupkan, ya, agar supaya manusia kemudian menjadi benci kepada penguasanya. Ini tidak pantas. Hatta ya'ulal amru ila tafarruqil kalimah. Sampai kemudian perkara ini membawa pada perpecahan kalimat. Tidak ada satu kalimat, tidak ada persatuan. Wa tanfir ra'iyah, dan bisa membawa pada larinya rakyat dari mentaati penguasanya. Hatta yahtalal amnu wa ya'ulul amru ila fasadin asyadda minal fasadil ladzi yasulu minas sabri ala ta'ati waliyil amri al fasiqi wa dhalim alladzi indahum lam yasdur minhu kufrun bawahun indahum alaihi minallahi sultan. Ya, dan billahi subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau udah sampai seperti itu, ya keamanan akan menjadi susut. Hatta yahtalla al-amnu, keamanan mulai menyusut karena mulai masyarakat tidak percaya penguasa. Akhirnya terjadi kekacauan. Bahkan sampai kemudian tusfaqud dima, darah itu akan ditumpahkan. Kemudian perkaranya kembali kepada kerusakan, yang mana kerusakannya lebih rusak dibandingkan kalau kemudian melihat kekurangan kesalahan penguasa disikapi dengan sabar untuk tetap mentaati penguasanya yang fasik maupun dolim. Jadi bersabar dengan adanya ada penguasa dolim fasik itu kerusakannya lebih ringan dibandingkan kalau kemudian melepaskan ketaatan gitu loh, memberontak, ya. Yang mana orang penguasa yang dolim fasik tersebut allati indahum lam yasdur minhu kufrun bawahun, ya, bahwa tidak ada pada mereka itu, tidak muncul dari mereka itu kekufuran yang nyata. Belum muncul fasik dolim, tapi memang belum muncul, ya, kekufuran yang nyata, belum sampai pada derajat itu, ya, yang mana mereka punya hujah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kaitannya dalam masalah kekufuran ini. Belum ada kekufuran itu, maka yang berlaku adalah sabar. Dan kondisinya kalau sabar itu kerusakannya lebih sedikit dibandingkan kalau melepaskan ketaatan kepada penguasa yang dolim. Bahkan dijelaskan andaikan penguasa kafir sekalipun itu ada syarat-syarat untuk kemudian memberontak itu. Kalau penguasanya kafir itu ada syarat-syarat, nggak sembarangan gitu. Lebih-lebih kalau penguasanya muslim itu tidak diperbolehkan gitu. Diperbolehkan. Selesai pembahasan kita untuk al-aslu tsalis, perkara prinsip pendasar yang ketiga. Besok kita lanjutkan pada al-aslu rabi'.
Penting ya seorang untuk belajar kitab ini, yaitu kitab Al-Ushulus Sittah ini. Ya, paham tentang kitab Al-Ushulus Sittah ini, di dalam dia bermanhaj, ya, itu akan terbimbing, tidak kemudian ngawur. Ya, dalam berakidah demikian pula bermanhaj itu akan terbimbing. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.